langkah-langkah perbaikan aki yang sudah soak. Nah, langkah pertama, potong pul aki rapat dengan tutup. Yang plus juga dipotong. Setelah dipotong, tutupnya ini kan ada sela. Nah, di sela ini. Nah, di gergaji besi ini tutupnya sampai dia tembus. Tapi gergajinya mepet ke tutup atas. Jangan mepet ke bawah, mepet ke atas. Supaya apa? Supaya yang di bawah ini, coakan yang di bawah ini masih ada tersisa untuk ditutup nanti. Jadi pada waktu ditutup ulang nanti sudah nggak ada jarak lagi, udah rapat. Nah, jadi mepetkan gergaji besi ke atas coakannya ini. Gergaji besi terus lurus. Nah, gergaji besi kalau mau pakai gurinda juga nggak apa-apa, hati-hati jangan sampai bengkok-bengkok. Baik, gergaji besi udah terbuka semuanya. Ini yang pul aki yang udah dipotong tadi, yang sisa itu yang nempel ditutup itu agak dipukul sedikit-sedikit, ketok dikit-dikit biar dia goyang, ketok-ketok dikit biar goyang. Nah, terus elemennya sudah kelihatan. Nah, kalau pakai aki satu, cuman ada aki satu, berarti kan kita ngecek elemen yang mana ya yang hangus. Biasanya aki rusak itu karena hangus. Yang hangus itu adalah elemen positif, yang deretan positif ini elemennya. Kalau elemen negatif kan sebelah sini, ini elemen negatif. Kalau positif itu sebelah sini. Nah, elemen plus ini kalau kondisi hangus itu karatan dia seperti ini, dia pasti ada warna coklat di sini. Nah, itu masih bisa kita baikin, cuman ampernya turun tambah tanpa kita ganti elemen. Caranya pakai apo atau pakai senter lampu rating. Makanya bikin lampu rating. Nah, yang minnya lampu di sini, di minnya aki yang sudah dipotong tadi itu, karena ini kan tutupnya sudah nggak ada, tempel ke minnya aki. Plusnya lampu ditempelkan ke elemen masing-masing elemen secara bergantian. Kalau lampunya masih nyala berarti elemennya bagus. Kalau masih nyala yang lain dua, berarti ini kan ada 6 elemen. Nah, sampai di mana dia elemen itu putus. Kalau misalnya biasanya kan cuma satu elemen aja putus tuh, satu kotak aja dia. Nah, kalau misalnya kotak 6 yang putus berarti dipakai cuman kotak 5 aja. Nah, kotak 5 ini minnya elemen itu langsung dijemper ke pul positifnya aki yang di dalam itu, pakai kawat atau besi yang tahan yang agak tebal lah, itu yang tahan karat lah, biar nggak gampang putus. Yang penting jangan pakai tali rapi ya, putus. Nah, habis itu airnya diganti, dicas. Setelah dicas baru dicek voltasenya, full nggak voltasenya itu. Nah, kalau misalnya lampunya hidup semua pasti ada satu kotak yang redup. Nah, yang redup itu nggak usah dipakai, langsung dijemper aja. Nah, itu tetap voltasenya 12 volt, cuman ampernya turun. Kalau misalnya 70 ampere ya sisa 60 ampere aja, karena satu elemen itu kan 10 ampere. Nah, elemen yang satu kotak ini kan nggak dipakai, berarti kan cuma 5 kotak aja dipakai. Tapi kalau misalnya udah rusak semuanya, udah parah hangusnya, sampai ke kipas-kipasnya juga, elemen kipasnya itu terbakar, berarti harus ada 2 aki. Nah, minnya aki yang satu yang tadi itu tetap bisa dipakai. Kemudian ambil lagi satu aki, ambil minnya, elemen minnya, keseluruhan elemen minnya. Nah, tapi harus sama besarnya, nggak perlu merek, nggak perlu sama, yang penting jumlah besar ini, yang besar kotaknya itu, karena biar bisa masuk lagi ke kotak ini.
Misalnya kalau 70 ampere ya harus cari aki yang 70 ampere. Kalau 100 ampere ya cari yang aki yang 100 ampere. Jangan ambil yang 50 karena dia lebih kecil. Nah, elemen min ini berarti kan ada dua elemen min, karena elemen positif udah dibuang semua. Nah, elemen min ini yang satunya dibikin plus. Caranya dibikin plus, siripnya itu dikurangin satu, sirip kipasnya ini dikurangin satu. Kalau misalnya elemen minnya ini ada 10, berarti elemen plus harus dibikin 9 sirip aja, karena elemen min itu harus jumlahnya lebih banyak daripada elemen plus karena dia ground. Tidak boleh sama jumlahnya, dan jangan juga dibikin 8, nanti kan yang satunya elemen min yang satunya itu gabung jadinya. Sementara ini kan harus disiksak, nah itu kalau pakai 2 aki. Nah, terus cara nyambungnya itu lubang-lubang bekasnya itu kan habis digergaji besi itu kan putus. Nah, yang masuk yang di bodinya itu pasak-pasaknya itu cara ini dibersihkan pakai apa itu, pakai ya terserah, mau pakai amplas juga bisa. Nah, terus cara nyambungnya, habis elemennya itu sudah kita tempel, masukkan ke sini, dari sini yang dari sebelah ini kan ada batas nih, dari sebelah dengan ke sini itu dijepit pakai tang grip, jangan terlalu kencang biar nggak putus, tang grip biar nggak goyang. Nah, lubang satunya itu ditutup. Nah, terus lubang yang satunya ini itu ditetesin pakai timah. Cuman timah jangan bekas aki. Kalau timah bekas aki terus diencerkan itu enggak bagus lagi timahnya. Belilah aja lah aki yang timah baru yang gulungan itu, tapi yang apa tuh, yang diameternya lebih besar. Kan macam-macam timah itu, ada yang diameter kecil, ada yang besar. Cari yang besar, biasanya seperti ini besarnya itu. Nah, itu diencerkan kemudian diteteskan masuk di situ dalam kondisi aki kondisi miring biar bisa masuk diteteskan ke situ. Udah begitu seterusnya cara nyambungnya tuh. Yang penting jangan pakai timah bekasnya aki, pasti nggak mau dia. Nah, setelah itu, setelah udah semuanya tersambung, dikasih air isi ulang, jangan air sur, kasih air isi baru dicas paling sekitar paling 10 jam 11 jam itu. Kalau aki 100 ampere ya lama, agak lama itu. Cuman biar nggak terlalu lama ya antam aja dulu sekitar 2-3 jam, kemudian cek ngisi enggak. Nanti fullnya ya tergantung isi ngecasnya nanti ya, sekitar 10 jam dicas. Habis itu dicek pengapiannya, bisa pakai cepret gini juga bisa, pakai apo juga bisa, pakai lampu juga bisa. Lampunya kan harus terang kalau dia penuh. Nah, kalau misalnya sudah bagus pengisiannya, jamkan 1 malam, besok pagi cek voltasenya turun enggak. Kalau voltasenya dibawa dari 10 volt, aki nggak bisa dipakai. Tapi kalau dia masih 10,5 masih bisa dipakai aki itu. Tapi usahakan dia kembali 12 volt. Nah, itu langkahnya. Terus yang kedua, setelah itu semuanya sudah ready, usahakan 7 kali pencucian. Yang udah dicas semalaman, buang lagi air akinya, isi lagi kembali air aki, isi ulang yang baru. Usahakan 7 kali, itu 7 kali cuci, 7 kali cas, baru bisa sempurna itu. Nah, habis itu kalau itu udah selesai ya, cara nyambungnya udah bagus, akinya udah ngisi. Nah, cara masangnya itu pakai lem ini, pakai lem kaca mobil buat masang-masang kaca mobil itu. Jangan pakai lem akuarium, cepat kering. Ada lem kaca mobil itu yang warna hitam, itu 1 jam 2 jam baru kering. Nah, diteteskan pakai tembakannya itu, keliling-keliling, tutup lagi kembali, biarkan, baru diikat biar nggak goyang. Habis itu elemennya ini
Poolnya atas ini jangan pakai aki bekas juga, pakai timah bekas jangan. Yang timah beli itu aja gulungan. Nah kalau mau lebih kuat lagi, elemen ini pool aki yang di dalam yang sudah dipotong itu, yang tinggal di dalam itu, dipasangin baut, pasangin baut dua-duanya supaya dia kuat dia. Jadi pada waktu kita ngangkat dia nggak putus gitu. Habis itu diambil, kalau nggak emergensi ya ambil aja lah ini kaleng-kaleng Sprite, minuman Sprite atau Coca-Cola, kalengnya itu dilitikan aja bundar begini, baru ditetesin timah cair tuh sesuai besarnya pool besarnya. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.